Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlul batil al-mubtadi'ah dengan segala bentuknya dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan berbagai kebatilannya dan kebid'ahannya. Ketika generasi yang sebelumnya dengan berbagai syubhatnya telah dibantah oleh para ulama dalam ar-rudud, bantahan-bantahan ulama us-sunnah terhadap mereka, baik itu al-Mu'tazilah, bagaimana para ulama sunnah telah menuliskan karya demi karya membantah abatil, berbagai kebatilan al-Mu'tazilah ataupun al-Qadariyah. Berbagai karya telah ditulis oleh para ulama kita. Al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba. Bahwasanya amalan hamba-hamba Allah seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sebagai salah satu bentuk bantahan beliau terhadap Al-Qadariyah. Begitu juga para ulama sesudahnya, Asy-Syiah. Demikian pula para ulama sejak zaman dahulu menuliskan karya demi karya, antara lain Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, membantah syubhat mereka, dan berbagai karya lainnya turun-temurun. Namun mereka a'da'ut as-sunnah wa a'da'ut tauhid, musuh-musuh sunnah dan tauhid, tidak pernah berhenti. Mereka terus melakukan regenerasi dalam dua bentuk. Yang pertama, regenerasi para tokohnya, karena tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah majruhin, sudah dijarah oleh para ulama, sudah dikritisi dan dibantah, sehingga akhirnya ditinggalkan oleh umat. Maka muncullah atau dimunculkan tokoh berikutnya dan berikutnya. Ini regenerasi yang pertama. Hanya berbeda sosoknya, berbeda tubuhnya, namun akal pikirannya, pemahamannya, abatilnya adalah sama. Regenerasi yang kedua adalah regenerasi syubhat. Pembentukan atau pengemasan syubhat-syubhat lama dengan kemasan baru. Karena kemasan yang lama sudah diketahui oleh umat. Umat sudah antipati terhadap kemasan yang dulu
Begitu umat mengetahui kemasan yang lama itu, serta-merta langsung umat ini mengatakan ini batil. Karena telah dibantah oleh al-alim al-fulani, al-alim al-fulani, al-alim al-fulani. Maka ahlul batil, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Syiah, Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya, Khawarij, memberikan kemasan-kemasan baru terhadap syubhat-syubhat tersebut. Sehingga orang baru yang baru datang, yang mengenali kemasan lama, atau dia tidak mengenal kemasan yang lama, kemasan baru ini dia mengiranya ini adalah hak. Ini bukan batil. Nah, terkhusus orang-orang yang baru datang, baru lahir, baru berkecimpung dalam bidang dakwah dan dalam bidang akidah, dalam bidang tarbiyah. Yang seperti ini sangat rentan untuk termakan dan terbawa oleh arus syubhat mereka. Karena kemasan dan pakaiannya baru. Maka di zaman kita pun demikian. Al-Ikhwanul Muslimun sudah banyak ditinggalkan oleh umat. Sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, para umat sudah berbicara tentang Ikhwanul Muslimin, penyimpangannya, kebatilannya, kesesatannya, tokoh-tokohnya, akwal, ucapan-ucapan para tokohnya, kaidah-kaidah yang dimunculkan atau disebarkan oleh tokoh-tokohnya. Sudah paham. Dan umat meninggalkannya. Antipati. Maka mereka segera melakukan regenerasi tokoh yang pertama. Yang kedua, regenerasi syubhat. Maka muncullah tokoh-tokoh yang dinaungi oleh apa yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qutubiyah atau As-Sururiyah. Di satu sisi muncul tokoh-tokoh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, Muhammad Surur, Nasir al-Umar. Nah, dan yang lainnya pada waktu itu, tokoh-tokoh As-Sururiyah Al-Qutbiyah. Nah, di berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, Al-Ikhwanul Muslimin melakukan regenerasi tokoh-tokoh baru melalui Jam'iyah Ihya' Turath. Jam'iyah Ihya' Turath. Muncullah tokoh-tokoh Abdurrahman, Abdul Khaliq. Kemudian para tokoh teras Jam'iyat Ihya' Turath. Tariq Al-Isa, Nazim Sultan, dan yang lainnya. Dari tokoh-tokoh takfiriyin al-khawarij. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama ahli sunnah bangkit menjelaskan tokoh-tokoh baru dan penyimpangan mereka. Siapa tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang baru ini? Terbongkar tokoh-tokoh tersebut, dan akhirnya umat pun mengenali mereka adalah ahlul batil, mereka adalah ahlul bid'ah. Namun pada awal-awal munculnya As-Sururiyah, tidak sedikit dari para da'i yang dahulunya sudah berada di atas sunnah, sudah mulai mengenal salafiyah, dan dia tahu bahwa Ikhwanul Muslimin adalah batil. Pada saat itu, pada tahun kurang lebih 93, 94, 95, ya, terbawa oleh syubhat baru dan tokoh-tokoh baru Al-Ikhwanul Muslimin ini tadi.
Kalau ditanya tentang siapa Hasan al-Banna, faham dia. Apa kaidah Hasan al-Banna? Faham dia. Batil. Tetapi ketika muncul tokoh-tokoh dan sosok-sosok baru, yang awal kemunculan mereka didahului dengan munculnya beberapa karya yang sempat direkomendasi oleh ulama kibar, maka sebagian duat larut dalam asabiyah, larut dalam berbagai syubhat mereka, akhirnya membela mereka dan menjadi sururiyin qutbiyin. Nah, begitu juga Jam'iyat Ihya At-Turas dengan Abdurrahman Abdul Khalidnya. Setelah Ikhwanul Muslimin difahami oleh banyak umat ini, kaum muda khususnya, maka Abdurrahman Abdul Khaliq melakukan pembaharuan agar nampak baru, dengan apa yang Anda katakan tadi, kemasan baru dan pakaian baru, yang pada hakikatnya itu adalah Ikhwanul Muslimin. Kalau dulu Hasanul Banna mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih, ini sudah usang. Maka Abdurrahman Abdul Khaliq punya takbir baru, redaksi baru, yang intinya kembali kepada yang sebelumnya, yang kemudian merekomendasi ta'addudul jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok, bahwasanya kelompok-kelompok yang ada ini semakin banyak bilangannya, semakin memperkuat Islam. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kelompok ini punya kelebihan di bidang ini, yang itu di bidang lain lagi, yang di sana memiliki kelebihan di bidang yang berbeda. Nah, maka masing-masing berjalan. Yang khawarijnya, yang jamaat takfirnya memiliki kelebihan di bidang tersendiri. Jamaat tabligh punya kelebihan di bidang sendiri. Hizbut Tahrir punya kelebihan tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Kalau ini digabung, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Tidak lagi mengucapkan kaidah Hasanul Banna, tidak. Karena umat sudah tahu ini batil. Ulama kita sudah menjelaskan. Syekh bin Baz sudah berbicara. Syekh Al-Albani sudah merinci kebatilan ucapan ini. Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, wa Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan masyayikh yang lainnya sudah menjelaskan. Maka sudah bukan saatnya memakai redaksi yang lama. Harus muncul redaksi yang baru. Di saat muncul redaksi yang baru ini, banyak orang yang hanyut. Nah, banyak orang yang termakan oleh syubhat ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka para ulama membantah Ihya At-Turas, masyayikh sunnah, sehingga umat mulailah mengenal apa itu Ihya At-Turas. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tapi demikian memang ahlul batil, tidak akan pernah berhenti. Ketika Jahm bin Safwan mengatakan Al-Qur'anu makhluk, laisa kalam Allah, maka ulama membantah, menjelaskan kepada umat tentang batilnya akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Ditulislah karya demi karya. Subhanallah, berjalan waktu enggak lama muncul syubhat. Ya, Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk kan? La, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ghairu makhluk. Al-Qur'an kalamullah. Mau masuk ini syubhat. Nggak mau pakai redaksinya Jahm bin Safwan karena sudah terbantah.
Oleh karena itu ulama mengatakan setelah itu bahwa min usulis sunnah annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluq. Wala ya'jiz an yaqula ghairu makhluq. Dan jangan berhenti atau merasa tidak mampu untuk mengatakan Al-Quran kalamullah. Lanjutkan, ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka umat mengenali syubhat tersebut, bahwa kalimat Al-Quran kalamullah kemudian berhenti, tidak mau melanjutkan ghairu makhluk, adalah syubhat baru, pakaian baru, pintu baru untuk masuk kepada akidah Mu'tazilah. Muncullah Al-Karabisi. Sekali lagi kalau disebut nama ini, pada awalnya orang ini dikenal sebagai seorang yang alim, berilmu, orang yang banyak karyanya, banyak tulisan dan kitab-kitab telah dia tuliskan di berbagai bidang. Sehingga sebagian orang ketika Al-Karabisi dibantah terkejut. Nah, ini nggak adil, ini nggak benar. Dia seorang alim. Berbicara tentang alim ini adalah ghibah. Di zaman kita pun sama. Kalau kemarin disebut kebetulan nama Ali Hasan Al-Halabi, tidak sedikit yang kemudian berasabiyah. Kenapa asabiyah dia? Mengingat atau dia hanya mengetahui mawaqif orang ini, Al-Halabi ini, pada masa sebelum ini sekarang. Yang nanti kita akan bahas lagi, insyaAllah akan kembali kepada pembahasan tentang Alil Halabi ini biidznillahi ta'ala. Berasabiyah, membelanya, memujinya, menyebarkan karya-karyanya, menerjemahkannya, mengundangnya ke berbagai negeri, termasuk ke negeri kita ini. Disebarkannya video-video tentang dia. Bahkan sudah saya katakan, di antara corong Alil Halabi di Indonesia adalah radio dan TV Roja. Maka dari itu, orang awam pun harus ditahzir dari radio ini. Kenapa? Kalau mereka melihat sosok-sosok Al-Halabi dan yang semisalnya, Al-Arifi, dari tokoh-tokoh menyimpang, ya, orang taunya ini ulama. Ini ulama. Ceramahnya bagus, didengar. Ketika disampaikan kepadanya tahzir ulama, dia akan mengingkarinya, dia akan menolaknya, dia akan berasabiyah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba memutar kembali kenangan lama untuk kita mengenal yang baru muncul ini. Kira-kira ada kaitannya enggak? Apakah yang baru muncul ini benar-benar baru, atau ternyata sebenarnya barang lama dikemas dengan kemasan baru, dibungkus dengan bungkus baru? Kita ingat, nanti kita akan kembali sekali lagi, kajian malam hari ini dan mungkin yang berikutnya akan membantu kita memahami syubuhat Al-Halabi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ar-Ruhaili, Salim Al-Hilali, Muhammad Hassan, Al-Mighrawi, barakallahu fikum, dan yang lainnya. Nama-nama ini di zaman kita mirip seperti nama-nama Al-Marisi, Al-Karabisi pada waktu itu. Nah, jangan kita mengenal Karabisi setelah kita membaca penjelasan ulama, tapi pada masa itu ini nama-nama besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat al-ikhwanul muslimin yang kemudian dilanjutkan oleh Sururiyah dan dipakai pula oleh Jam'iyat Ihya At-Turaf, yakni para tokohnya, adalah bahwa kalau kita hendak menyikapi seorang tokoh atau sebuah kelompok, hendaknya sikap kita itu didirikan di atas sikap al-adl wal insaf. Al-adl wal insaf. Sikap adil dan sportif. Betul enggak? Betul, wajib.
Kita bersikap menyikapi keluarga, menyikapi teman, menyikapi tokoh batil, kelompok batil, jam'iyah batilah. Nah, harus sikap kita didirikan di atas al-adlu wal insaf. Nah, sikap adil dan sportif. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum, suatu tokoh, suatu kelompok dan seterusnya mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan, kata Allah. Berbuat adillah, karena sikap adil itu barakallahu fikum lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Tentu ini adalah kalimat mujmalah, kalimat yang global, yang bisa difahami dengan faham yang hak apabila diterapkan dan diaplikasikan pada tempat yang sesuai. Adil dan insaf. Adil dan sportif. Al-adlu wal insaf. Tetapi ini akan menjadi sebuah kalimat batil apabila diterapkan, diaplikasikan, diwujudkan pada tempat yang bukan tempatnya. Pada sebuah perkara yang bukan pada tempatnya, maksudnya seperti itu. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Untuk kalimat al-adlu wal insaf yang diucapkan oleh sururiyin, hati-hati. Sekarang ini muncul syubhat dari beberapa duat atau yang dikatakan asatidzah berbaju salafi. Ya. Barakallahu fikum. Ketika hendak menjelaskan kepada umat, kepada syabab, bahwa sekarang kita dituduh sururi. Padahal kita ini, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri sururiyah. Kita tidak mengkafirkan waliul amr. Kita tidak mengkafirkan pemerintah. Kita tidak melakukan demo. Kami tidak melakukan kritikan-kritikan secara demonstratif terhadap pemerintah. Sementara ciri-ciri sururiyah itu adalah mengkafirkan pemerintah muslim, melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar, orasi-orasi, karya-karya yang dibaca secara terbuka oleh umat. Itu sururiyah. Kita mengatakan, la, as-sururiyah bukan hanya ini. Bahkan pertama masuknya sururiyah ke Indonesia melalui pintu slogan al-adlu wal insaf. Al-adlu wal insaf yang dimotori oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa. Kalimat al-adlu wal insaf, al-adlu wal insaf. Kita harus adil, kita harus sportif di dalam mengkritisi, di dalam menjarah, di dalam mentahdzir. Harus adil dan sportif. Naam, benar. Kita akan buktikan bagaimana ulama kita menuliskan, mentahdzir dan menjelaskan bahwa ternyata itu semua berdiri di atas sikap al-adl wal insaf, sikap adil dan sportif. Kita akan buktikan. Kemudian slogan al-adl wal insaf ini tadi, yang sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah seperti yang dikatakan oleh Hasanul Banna, najtami'u aw ijtama'na fi ma ittafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Kita bersatu padu, kita bersama, bekerja sama dalam urusan yang kita memang sepakat tentangnya, dan kita saling mentolerir, saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda pendapat tentangnya. Akhirnya Ikhwanul Muslimin bergabung dengan Sufi, Ikhwanul Muslimin bergabung dengan Syiah, Ikhwanul Muslimin menggabung kelompok Khawarij, para teroris, jadi satu. Loh, kenapa jadi satu? Ya, kita bergabung dalam perkara yang kita sepakat. Apa yang sepakat? Meninggikan syariat Allah. Nah, syariat yang bagaimana? Nah, ini berselisih memang kita. Syiah punya syariat sendiri, bahwasanya Abu Bakar Umar itu kafir.
bahwasanya Aisyah itu radhiyallahu anha istri Rasul adalah pezina. Ini syariatnya Syiah. Yang ini mengatakan tidak. Sudah, kita saling memberi uzur. Yang penting kita sama-sama ingin meninggikan syariat Islam. Kita bersatu di sini. Dan ternyata al-adl wal insaf ini ujung-ujungnya nanti kembalinya ke situ. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ahlu syubuhat ini tidak kalah licik dan pandainya, cerdik dan liciknya di dalam mempromosikan kebatilan-kebatilannya, menjajakan kebatilan-kebatilannya dibandingkan ahlu syahwat. Ahlu dunia. Antum lihat ahlu dunia. Barangnya sudah dikenal sejak tahun 70-an. Nggak mungkin pada era tahun 2000 ini reklame yang dipakai masih reklame lama. Iklan-iklan lama. Nggak mungkin. Mesti harus berganti, berubah. Kata-katanya diganti. Warnanya diganti. Backgroundnya diganti. Ilustrasinya diganti lagi. Nanti nggak lama berserang bulan. Nggak nyampe setahun. Ganti lagi. Supaya orang tertarik. Supaya orang terus ada keterikatan dengan produk tersebut. Sama juga ahlus syubuhat, ahlul batil. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian al-adl wal insaf ini masing-masing tokoh memberikan syubhat-syubhatnya untuk memasyarakatkan kaidah al-adl wal insaf. Sekali lagi, jangan lupa ini penting untuk kita mengenal syubhat Ali Hasan al-Halabi dan yang semisalnya. Kita buka dulu lembaran-lembaran lama. Untuk kita tahu, oh ternyata sama ini. Sama ini ternyata. Satu produk, satu perusahaan. Ya. Apa di antara ucapan-ucapan atau prinsip-prinsip pendukung terhadap prinsip utama al-adl wal insaf ini tadi? Di antaranya mereka mengucapkan, ya akhi, kalau antum ingin mengkritisi sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, jangan antum menukil ucapan salah satu pengurusnya atau salah satu tokohnya atau pimpinannya. Karena kalau itu ucapan seorang pimpinan, walaupun dia pimpinan jamaah atau pimpinan organisasi, pimpinan jam'iyah, ketika dia mengucapkan sebuah ucapan, itu mewakili diri dia sendiri, nggak mewakili organisasi. Sehingga antum jangan menyebut organisasi ini adalah menyimpang. Loh kenapa? Tokohnya mengucapkan begini, akidahnya begini, manhajnya begini. Itu tidak mewakili kelompok. Mewakili diri dia sendiri. Sehingga sungguh tidak adil. Sungguh tidak sportif. Kalau antum misalkan mau mengkritisi Jam'iyah Ihya Turas, tetapi yang antum tampilkan adalah bukan prinsip jamaah yang resmi dimunculkan, tetapi antum hanya bersandarkan kepada ucapan-ucapan pribadi tokoh-tokohnya, statement-statement pribadi beberapa pimpinannya dan pengurusnya. Tapi hendaknya kalau kamu mau mengkritisi organisasi tersebut, kelompok tersebut, jamaah tersebut, entah itu jamaah Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir, ataupun jamaah tabligh, ataupun barakallahu al-ikhwanul muslimin, Jam'iyah Ihya Turas dan yang lainnya, maka langsung kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan resmi organisasi tersebut, itu baru adil dan baru apa? Insaf, sportif. Masya Allah, orang cenderung tertarik dengan ini. Iya ya. Nah, itu kan pernyataan pribadi dia. Nah, pernyataan pribadi dia. Maka untuk menjawab hal ini, barakallahu fikum, kita katakan dari beberapa sisinya. Sebelum saya jawab, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Namun saya akan mencoba menjawab dengan jawaban pertama sebelum menyebutkan hadis yang dia jadikan sebagai
hujjah menurut mereka. Pertama, bahwa ketika kita misalkan mengkritisi Jamiat Ihya Turas atau Jamaat Al-Ikhwanul Muslimin dengan menukil perkataan Hasanul Banna, bahwasanya para ulama Syiah misalkan telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan Islam di penjuru dunia. Karya-karya ilmiah. Bahwasanya Hasanul Banna berangkulan dengan Syiah Rafidhah menyambut mereka sebagai tamu kebesaran. Tidak boleh kita menyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang menyimpang atau sesat karena ini. Kita mengatakan, pertanyaan pertama, apakah pernyataan Hasanul Banna atau pernyataan salah satu beberapa tokoh Jamiah Ihya Turas yang mengatakan bahwasanya kami tidak merasa gundah, tidak pernah merasa khawatir dengan munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak. Kami nggak pernah khawatir karena kita satu, kita sama-sama Muslim. Kami nggak pernah khawatir Syiah sekarang bangkit di negeri Irak. Kami nggak merasa gundah atau gelisah, enggak. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan ini, wahai para tokoh Ihya Turas atau Al-Ikhwanul Muslimin, masih tergolong pernyataan yang benar atau ini adalah pernyataan batil? Tentu seorang Sunni, seorang yang mengerti sunnah, seorang yang mengerti tauhid, dengan segera dia akan mengatakan ini adalah batil. Dan dia akan mengatakan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang dan menyesatkan umat. Maka kalau jawaban mereka bahwa pernyataan ini adalah bukan pernyataan batil, selesai. Berarti Anda adalah sama. Imma jahil, Anda harus belajar, atau Anda sahibu hawa, pengikut dan pengekor hawa nafsu. Tapi kalau jawabannya iya batil, sekarang pertanyaannya, sudahkah Jamiat Ihya Turas mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk ingkar mungkar terhadap ucapan statement salah satu pengurusnya yang mengatakan bahwa katanya kita dan Syiah adalah sama, bekerja sama dengan Syiah, bertawun dengan Syiah, menjamu Syiah sebagai tamu, mengkafirkan pemerintah, menyatakan ini adalah pemerintah taghut yang harus dilengserkan. Imma antum Ihya Turas sebagai lembaga resmi menyetujui pernyataan ini, sepakat mendukung pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kalian ini, pengurus-pengurus kalian, atau kalian menyatakan itu adalah batil. Kalau yang kedua, Anda meyakini itu adalah batil, maka mana itu ingkar mungkar? Setidaknya Al-Ikhwanul Muslimin atau Jamiat Ihya Turas mengeluarkan surat resmi, pernyataan resmi melalui jubirnya, juru bicara resmi, an-natiqur resmi dari kelompok atau jamiah organisasi tersebut, bahwa kami berlepas diri terhadap ucapan fulan yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan Syiah. Kami sebagai jamiah menyatakan berlepas diri atas pernyataan salah satu pengurus kami yang mengatakan bahwa pemerintah kami ini adalah pemerintah kafir atau taghut yang harus dilengserkan dan digulingkan dan diberontak. Kami berlepas diri. Kita tunggu ucapan itu. Kalau ternyata Jamiat Ihya Turas atau yang semisalnya tidak mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk pengingkaran, maka kita katakan ini adalah pernyataan organisasi Anda. Ini adalah bagian daripada organisasi Anda. Ingatlah Al-Yahud. Ketika Allah melaknat Al-Yahud, barakallahu fikum, Bani Israel, akibat perbuatan sebagian dari mereka, pendahulu mereka, perbuatan dan keyakinan salaf mereka,
Apakah kemudian Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasul kemudian dikatakan bukan bagian daripada Yahudi yang terdahulu? Bahkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran khitabnya terhadap mereka. Nah, Allah mengingatkan dan menegur Yahudi yang ada di Madinah dengan ucapan para pendahulu mereka. Kenapa? Kenapa Allah menyamakan hukum Yahudi, nilai dan vonis terhadap Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah SAW membawa Islam dengan Yahudi yang ada di masa awal? Jawabannya karena Yahudi yang hidup di masa Rasul tidak mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari pernyataan para nenek moyangnya, membiarkannya, bahkan menyebarkannya. Sama dengan Jamiat Ihya Turath, menyebarkan kaset-kaset atau tulisan-tulisan, buletin-buletin dan yang semisalnya yang berisi provokasi-provokasi tersebut. Majalah Al-Furqan sebagai majalah resmi Ihya Turath juga memuat ucapan-ucapan provokatif yang menunjukkan akidah Khawarij telah berada pada Ihya Turath atau tokoh-tokohnya. Maka kita katakan wajib atas kalian untuk melakukan ingkar mungkar terhadap ucapan atau statement pernyataan beberapa pengurus kalian, baik itu ketua umumnya, baik itu kepala kantornya, baik itu kepala cabangnya ataupun bendaharanya dan yang lainnya yang terlibat dalam jamiah itu. Sebagaimana di ma'had kita, kalau ada salah seorang ustadz yang mengucapkan ucapan batil, ada salah seorang ustadz di Ma'had As-Salafi yang mengucapkan bahwa pemerintah Indonesia ini adalah taghut, maka wajib Ma'had As-Salafi melakukan pengingkaran terhadap ustadz tersebut dan mengatakan antum harus cabut ucapan itu dan bertaubat kepada Allah, sekaligus karena ini sudah didengar oleh umat, antum klarifikasi bahwa ucapan itu adalah batil, jelaskan kepada umat bahwa itu adalah ucapan yang menyimpang. Kalau peringatan dari ma'had secara resmi tidak diindahkan, tidak dipedulikan, maka di saat itu ma'had harus melakukan penjelasan bahwa Ma'had As-Salafi berlepas dari ucapan ini yang diucapkan oleh salah satu ustadznya, dan kalau ustadz itu tidak bertaubat, maka kita katakan ustadz itu bukan bagian dari Ma'had As-Salafi dan dia harus keluar dari Ma'had As-Salafi. Demikian juga muridnya sekalipun. Kalau ada murid di antara kita ini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Keyakinan syiah yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab adalah kafir, pemberontak, perampok. Ada di antara murid Ma'had As-Salaf yang mengucapkan seperti ini, wal-iyadu billah. Maka Ma'had As-Salafi harus memberikan teguran sebagai ingkar mungkar. Kalau ternyata teguran ini diikuti, didengarkan, maka selamatlah dia, tetapi Ma'had harus menyampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendengarnya dalam bentuk surat atau tulisan, buletin, bahwa pernyataan yang pernah diucapkan oleh salah satu murid di Ma'had As-Salafi, bahwasanya tidak ada beda antara Sunni dengan Syiah, bahwasanya ucapan Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu adalah masalah istihadiyah, itu adalah batil. Kami Ma'had As-Salafi berlepas diri darinya. Kalau Ma'had As-Salafi tidak mengingkari itu, berdiam, tidak berusaha menyebutkan kemungkaran itu, tidak mau menasihatinya dan menjelaskan kepada umat, maka boleh orang mengatakan bahwa Ma'had As-Salafi di antara akidahnya adalah mengatakan pemerintah Indonesia adalah taghut. Boleh orang lain mengatakan bahwa Ma'had As-Salafi di antara keyakinannya adalah Sunni dan Syiah tidak ada beda. Karena Ma'had belum mengeluarkan pernyataan resmi tentangnya. Bisa difahami? Ini syubhat, barakallahu fikum, sebagai bentuk syubhat pendukung terhadap slogan al-adlu wal insaf. Bahwa Anda kalau mau mengingkari sebuah kelompok, hendaknya bersandar kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan dan dokumen resmi organisasi tersebut. Kita mengatakan, la, tidak harus demikian. Barakallahu fikum.
dokumen resminya, pernyataan resminya, surat-surat resminya mengatakan kami adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi, sebuah jamiah yang berdiri di atas Al-Quran was sunnah, di atas manhaj salafus saleh. Ya. Dan bahwasanya prinsip kami mengembalikan urusan umat ini kepada ulama. Masya Allah, tidak ada yang batil yang tertulis resmi dalam ADART atau mabda organisasi tersebut, prinsip-prinsipnya yang terucap dan tertulis secara resmi. Tapi tokoh-tokohnya menebarkan syubhat, mengucapkan kebatilan, yang ini berakidah Khawarij, yang satu lagi pengurus berikutnya Mu'tazilah, yang satunya Asy'ari, yang satunya Syi'i. Lah, kita mengatakan selama tidak ada pengingkaran dari secara resmi dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi, maka kita nisbatkan barakallahu fikum ucapan mungkar tadi kepada organisasi tersebut. Sebagaimana Yahudi di Madinah, Allah nisbatkan mereka, Allah vonis mereka sama kufur seperti barakallahu fikum Yahudi generasi awal. Nah, seperti Yahudi nenek moyang mereka. Dan sampai saat itu pula hingga hari kiamat, dari seluruh Yahudi yang tidak berlepas diri dari keyakinan salaf mereka, nenek moyang mereka adalah sebagai kuffar ahlun nar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah ulang-ulang. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian syubhat tadi tentunya akan dan telah memberikan semacam kekuatan dan dukungan hujjah bagi berbagai kelompok menyimpang. Setiap kelompok yang menyimpang ketika ada tokoh-tokohnya ya, yang mengucapkan atau melakukan perbuatan batil, dengan mudah dia mengatakan ini bukan sikap kelompok kami, ini bukan barakallahu prinsip organisasi kami. Di Indonesia misalkan ada beberapa tokoh dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dalam upaya mereka merekrut suara sebanyak-banyaknya, merekrut pengikut sebanyak-banyaknya, dia siap datang ya, ke negeri ke Pulau Bali, mendatangi majelis-majelis kufar ya. Barakallahu fikum, atau mendatangi majelis-majelis yang di sana dilakukan berbagai bid'ah dan kesyirikan ya. Di berbagai tempat ketika ditegur, oh itu sikap pribadi dia, itu adalah perbuatan pribadi dia, ucapan pribadi dia, bukan ucapan organisasi kami, bukan prinsip organisasi kami. Jangan disamakan. Tapi sampai detik ini pula tidak ada pengingkaran dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi. Tidak ada bentuk pengingkaran secara lisan ataupun tulisan terhadap ucapan atau perbuatan tokohnya yang menyimpang tadi. Di Indonesia pun terjadi yang seperti ini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang syubhat ini insyaallah pada kesempatan lain biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.